Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Mandala dari lokal 5C jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan sedikit memaparkan 5 buah materi dari makalah yang sudah saya pahami untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah telaah kurikulum pendidikan SMA. Nah, memasuki materi yang pertama. Nah, di sini materi pertama yaitu yang berjudul fungsi dan ruang lingkup pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas. Pengertian kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum PAI adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi serta usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui proses pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman kehidupan. Nah, fungsi dari hal ini yang pertama yaitu pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman dalam meniti kehidupan. Ketiga, penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan dan sosial. Yang keempat, perbaikan kesalahan dan kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman. Yang kelima, pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam, pengajaran tentang pengetahuan ilmu keagamaan. Ketujuh, penyiapan dan penyaluran peserta didik untuk menyelami pendidikan agama ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Nah, di sini ruang lingkup pendidikan agama Islam di SMA yang pertama yaitu pengajaran keimanan, yang dalamnya proses mengajar tentang aspek kepercayaan. Kedua, pengajaran akhlak, dalamnya bentuk pengajaran yang mengarah pada pembentukan jiwa. Yang ketiga, pengajaran ibadah. Keempat, pengajaran fikih yaitu hukum-hukum bentuk Islam. Yang kelima, pengajaran Al-Quran. Dan yang keenam, pengajaran sejarah Islam. Nah, itulah materi dari makalah yang pertama. Kemudian memasuki materi makalah yang kedua yang berjudul kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Dapat diartikan di sini sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan atau kompetensi tersebut. Tugas-tugas dengan standar performasi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik. Kemudian kurikulum KBK ini atau kurikulum 2004 ini dalam dunia pendidikan di Indonesia yang sudah mulai diterapkan sejak tahun 2004. Walau sudah ada di sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkannya secara materi, sebenarnya kurikulum ini tak berbeda dari kurikulum 1994. Perbedaannya hanya pada cara murid belajar di kelas. Dalam kurikulum terdahulu, para murid dikondisikan dengan sistem catur bulan, sedangkan dalam kurikulum ini para siswa dikondisikan dalam sistem semester. Dahulu pun para murid hanya belajar pada isi materi pembelajaran, yakni menerima materi dari guru saja. Nah, dalam kurikulum 2004 ini, para murid dituntut aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan iptek tanpa meninggalkan kerjasama dan solidaritas, meski sesungguhnya siswa saling berkompetensi. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa guru tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, namun meski begitu pendidikannya ada ialah pendidikan untuk semua. Dalam kegiatan kelas, para siswa bukan lagi objek, namun subjek. Dan setiap kegiatan siswa ada nilainya. Mulai diberlakukan pula wajib pramuka sebagai nilai tambah ekstrakurikuler. Nah, karakteristik berbasis kompetensi ini mencangkup yang seleksi kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan kesuksesan pencapaian kompetensi dan pengembangan sistem pembelajaran. Nah, kemudian penilaian dilakukan berdasarkan standar khusus sebagai hasil demonstrasi kompetensi yang ditunjukkan oleh peserta didik. Penjarahan lebih menekankan pada kegiatan individual, personal untuk menguasai
kompetensi yang dipersyaratkan. Peserta didik dapat nilai kompetensinya. Nah, itulah beberapa pembahasan mengenai dari makalah yang kedua. Kemudian memasuki makalah yang ketiga dengan judul Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Nah, kurikulum di sekolah disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, itulah yang disebut dengan KTSP tadi. Mengapa KTSP diluncurkan? Nah, untuk KTSP diluncurkan untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah, mengingat adanya keberagaman etnis, budaya, kemampuan, dan potensi daerah selama ini belum terakomodir secara optimal dalam pengembangan kurikulum pendidikan nasional. Padahal keberagaman tersebut merupakan aset yang dapat dikembangkan menjadi nilai-nilai keunggulan nasional. Bentuk dari KTSP ini antara lain yaitu kegiatan belajar mengajar lebih berpusat kepada peserta didik, mengembangkan kreativitas, menciptakan kondisi yang menyenangkan, menantang, dan kontekstual, melaksanakan penilaian yang kelas lebih efektif agar pencapaian kompetensi masing-masing peserta didik dapat diketahui dengan menggunakan berbagai cara. Salah satu acaranya seperti kumpulan kerja siswa, hasil karya, penugasan, unjuk kerja, dan tes tertulis. Nah, itulah bentuk-bentuk kumpulan cara belajar siswa pada KTSP 2013. Kemudian